प्रत्यङ्गगिरे माम् रक्ष रक्ष मम शत्रुन् भञ्जय फे हुं फट् स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यङ्गगिरे माम् रक्ष रक्ष मम शत्रुन् भञ्जय फे हुं फट् स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यङ्गगिरे माम् ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम हर हर नम पार्वती पदये हर हर महादेव चन्नाउडेश्वरे पोट्री नक्कुमिरेमा पोट्री ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम Om Swastiastu, Wanakkam, Namaskar, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kemarin di video yang lalu saya ingin menceritakan tentang Om Satgati. Oke, maka orang Hindu harus mengucapkan Satgati dan bukan Rip. Oke, di sini saya mau menjelaskan konsep Hindu tentang hidup dan mati sangat berbeda dengan agama-agama yang lain yang telah melontarkan ungkapan istilah dalam damai Rip. Banyak agama Ibrani memiliki konsep hanya satu kehidupan dan selanjutnya akhirat atau surga yang mereka sebut sebagai perdamaian. Itu sebabnya mereka menggunakan ungkapan Rip. Oke. Mengapa orang ini harus mengatakan Satgati? Karena ini tidak demikian dalam agama Hindu dan ada alasan penting mengapa tanpa memahami ajaran inti Hindu itu umat Hindu terus mengatakan Rip tanpa berpikir, tidak menyadari bahwa apa yang mereka katakan sama sekali tidak memberikan ketenangan atau kedamaian pada siapapun. Dalam Hindu ya, ingat, tanda kutip dalam Hindu. Kematian hanyalah ganti pakaian. Kematian, apa ganti pakaian? Semua teks suci utama Hindu termasuk Bhagavad Gita, kata menisiat Siwa Agama Purana menegaskan bahwa sesuai dengan hukum kosmik, jiwa atma atau kesadaran Hindu tidak dapat dihancurkan. Ini adalah refleksi dari kesadaran kosmik atau paratma. Ia terikat oleh karma dan maya dan melanjutkan perjalanan ke satu janma ke janma lain, berarti satu zaman ke zaman lain, menuju pembebasan akhir jiwa mukti, menjalankan kehidupan yang terbebaskan atau moksa, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian ketika ia menyatu kembali ke dalam kesadaran kosmik. Oke. Kesadaran kosmik ini memanifestasikan bahwa jiwa untuk merayakan dirinya sendiri, ekoham hahusyam, seperti yang dikatakan dalam Veda dan Upanishad. Di jalan ia tertipu dan melupakan ini, itu maksudnya itu, dan mulai mengalami penderitaan. Inilah ikatan yang dibutuhkan untuk membebaskan diri darinya. Oke. Ada satu mantra dari Bhagavad Gita. Kematian itu ialah seperti pakaian ganti bagi jiwatma. Ia melakukan perjalanan ke satu tubuh ke pikiran yang lain dan melanjutkan perjalanan. Ia memiliki keadaan dan sumber daya yang sama seperti kehidupan sebelumnya. Oke, di sini ada mantra yang mengatakan, mantra ini dari Bhagavad Gita sloka 2:22 ini kalau nggak salah. Bunyinya Vasansi jirna yadha viha nawami kirtyani naropharani marum sarjani vivaha nalbhada jnanani janti navani dehi. Artinya dari seloka ini, artinya sebagaimana seorang melepaskan pakaian yang sudah usang dan memakai yang baru, demikian pula pada saat kematian jiwa membuang tubuhnya dan yang usang dan memasuki yang baru. Oke, itu seperti itu. Nainam, ini satu lagi, nainam cintati sarvatrani nainam dahi pavagaha na chainam kladayantyapu na sauyati marudraha. Artinya, senjata tidak dapat mencabik-cabik jiwa, api juga tidak dapat membakarnya, air tidak bisa membasminya, membasahinya, angin juga tidak bisa mengeringkannya. Inilah jiwa, lain daripada tubuh ya. Makanya tubuh itu harus dilebur. Makanya orang yang mati, kita dalam Hindu
supaya ketenangan daripada jiwa-jiwa tadi harus dilebur dekremasi. Sebenarnya itulah simpelnya. Sebenarnya resolusi kita sudah memberikan simpel, yang sangat simpel untuk kematian, dan tidak bisa dalam kematian itu tidak seperti apa, merasa. Jadi bertanggung jawab lagi setelah kematian. Maksudnya bertanggung jawab setelah apa yang saya bilang, pasti ada keterikatan jadinya. Pada saat kematian itu ada keterikatan. Pada saat kita kubur, ini ya tanda kutip ya, saya nggak melarang orang kubur atau apa, tapi dalam Hindu saya menjelaskannya ini. Keterikatannya ada nggak? Pasti ada. Karena pada saat dikubur, pasti kita punya tanggung jawab untuk membayar pajak. Kalau nggak dibayar akan ditimpa. Setiap tahunnya kita harus datang membersihkan. Nah, kita bayar, oke, nggak bayar nggak masalah. Tapi kita selama masih hidup, kita saat ini, kita mengagungkan orang tua kita harus bersihkan alaman-alaman perkuburannya. Nah, pada saat kita tua, apakah anak kita jaminkan? Banyak yang terjadi seperti itu. Gak akan jamin untuk membersihkan dan apa. Inilah yang masalah. Makanya di hidup konsepnya sudah jelas. Meninggal, dikremasi. Pada saat dikremasi, kamu punya tanggung jawab aja atmanya. Kamu mau keluar negeri, mau kemana, mau ke Amerika, mau ke India, mau kemana, kamu hanya bisa hanya bisa mendoakan atmanya. Sampai seumur hidup kamu bisa mendoakan leluhur-leluhur kamu dimanapun kamu berada. Tidak harus kamu pulang, harus menguruskan kuburan-kuburannya dan sebagainya. Ini yang masalahnya. Dan kita walaupun sudah mati, dia masih ada keterikatan bagi kita jadinya. Keterikatan itu adalah atma. Itulah makanya dijelaskan di sini. Atma, kita memuja atma. Atma itulah yang kita inikan. Makanya ada pitru puja, ada itu bukan di kuburan, tapi ya kita membuat upacara pindam atau apa dimanapun kita berada, di Amerika mau kemana pun. Pada saat tidinya kita lihat kepada pendeta ini, tidinya dibuat sana, atau arcene atau mana saja. Itulah yang sesuai dengan itu. Oke, kita kembali lagi. Mengapa Sadgati dan bukan Rip? Oke, ketika Anda mengatakan Sadgati, berarti Anda berdoa kepada dewa untuk membimbing jiwa atma menuju kesadaran yang lebih tinggi di kelahiran berikutnya. Karma apapun yang dapat dihancurkan untuk jiwa dengan melakukan ritual terakhir dan berdoa untuk purnatwa untuk jiwa, itu harus dibebaskan dari itu. Inilah yang diterapkan oleh Sadgati. Ini juga mengapa Bhagavad Gita bab ke-14 dan Katha Upanishad dilantunkan setelah seorang meninggal dalam tubuh. Untuk mengingat jiwa tentang sifat aslinya, itu bahwa itu adalah ilahi. Teks ini mengungkapkan kebenaran yang paling penting tentang hidup dan mati. Dan sifat-sifat jati di jiwatma dan paratma, semakin jiwa mengingat bahwa itu adalah ilahi, semakin baik janma berikutnya yang bisa didapatkan. Oke, ini saya singkat dengan itu karena terlalu banyak. Oke. Jadi sebutkanlah dengan Om Sadgati, semoga atmanya santi. Om Sadgati, semoga atmanya santi. Inilah yang diucapkan yang benar. Kita Hindu mempunyai doa seperti itu, dan kita nggak mungkin nggak ada doa. Jadi kalau Anda bilang, oh kami biar ini, silahkan kalau Anda buat. Tapi kalau Anda sudah meyakin bahwa diri Anda adalah seorang Hindu, lakukanlah ini. Om Sadgati, semoga atmanya santi. Ini hal-hal yang baiklah untuk kita lakukan. Saya hanya menjelaskan ini, terserah Anda. Anda bisa mengikuti ini baik, dan tidak mengikuti pun tidak apa-apa. Tapi dalam Hindu kita harus menjelaskan ini bahwa Om Sadgati itu adalah yang paling baik yang kita ucapkan. Kenapa kita sambrani seperti ini kan? Arah putarnya ke lawanan berarah jarum jam. Kenapa harus seperti itu? Nggak tanya pendeta kenapa? Kenapa? Karena kita tidak ingin terlahir kembali. Makanya jangan ada pada saat di Facebook atau di mana orang tua Anda sudah meninggal karena Anda rasa mencintainya luar biasa, Anda bikin ulang tahunnya. Jangan. Ini juga mengganggu ke atmanya, bahwa Anda ingin lahir dia kembali ke sini gitu. Ini yang saya sebutkan, jangan dilakukan itu.
Kalau Anda membuat Facebook untuk kematiannya silakan, itu baik. Tapi kalau untuk ulang tahunnya atau sudah kematian, setelah kematiannya, itu akan seperti menyiksa, seperti itu. Percuma Anda lakukan itu. Kalau Anda senang dan betul-betul Anda rindu kepadanya, lakukanlah arcene atau apa mengingatnya. Jangan lakukan ulang tahun. Berarti ulang tahun itu ulang, ingat tak? Anda membuat berulang dia kehidupannya. Inilah yang salah. Jadi saya jelaskan secara agama Hindu, lakukanlah ini. Om Sat Gati. Semoga atmanya santi. Jadi kalau turut berduka cita itu biasalah. Oh, saya turut berduka cita ya. Itu biasa, itu kan turut berduka cita. Maksudnya kita berduka bersama, Pak. Itu wajar aja kita sebutkan, itu nggak ada masalah mau kita sebutkan dengan agama apapun. Tapi Om Sat Gati itu adalah keyakinan kita Hindu. Om Sat Gati, semoga atmanya tidak terlahir kembali. Jadi cukup sekian. Dan kalau ada komen, silakan komen di Facebook saya atau komen di YouTube saya, silakan. Saya atas nama pengurus PKBM Sri Pertinggara Dewi mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada saudara-saudari sekalian, umat Serdharma dan teman-teman yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan bisa diterima dengan akal sehat, dengan akal yang baik, bisa diterima. Dan mohon maaf kalau ada penyinggungan atau kata-kata yang tidak baik dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan persanti, Ramasanti. Semoga kita diberkati selalu dan selamanya. Om Santi 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 Om. Raksha raksha mama shatrun bhanjaya bhanjaya fe Om Phat Swaha. Om Aim Hrim Shrim Pratyanga Gire Mam. Raksha raksha mama shatrun bhanjaya bhanjaya fe Om Phat Swaha. Om Aim Hrim Shrim Pratyanga Gire Mam. Raksha raksha mama shatrun bhanjaya bhanjaya fe Om Phat Swaha.